Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Devi Rizky Amelia. Saya merupakan mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya sedang mengambil mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi di Lokal C. Pada penelitian kali ini saya mengambil judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Auditor Switching, dan Spesialisasi Auditor terhadap Audit Delay. Studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Di sini ada latar belakang penelitian. Keberadaan pasar modal memberikan kesempatan pada calon investor untuk dapat menginvestasikan modal mereka pada perusahaan go public, menurut Indah tahun 2008. Untuk dapat berinvestasi, seorang calon investor membutuhkan informasi yang reliable dan tepat waktu. Informasi tersebut dapat diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Bapepam telah mengatur tentang publikasi laporan keuangan di mana publikasi paling lambat 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan atau akhir bulan ketiga. Salah satu penyebab keterlambatan publikasi laporan keuangan oleh perusahaan go public yaitu disebabkan karena laporan keuangan tersebut harus terlebih dahulu diaudit sebelum dapat dipublikasikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kasus keterlambatan publikasi laporan keuangan sebenarnya berhubungan dengan audit delay yang dialami oleh perusahaan. Kemudian pada pasar modal, laporan keuangan yang telah diaudit mungkin menjadi satu-satunya sumber informasi terpercaya dibandingkan dengan sumber informasi lain yang tersedia di pasar. Untuk itu, perusahaan akan menggunakan jasa auditor independen untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangannya. Auditor harus melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan sesuai dengan SPAP tahun 2001 yang ditetapkan oleh IAI. Kegiatan pemeriksaan ini akan membutuhkan waktu yang relatif lama, karena auditor harus melakukan berbagai prosedur audit untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung opininya yang akan diberikannya nanti. Pelaksanaan audit yang semakin sesuai dengan standar membutuhkan waktu yang semakin lama, dengan begitu menyebabkan audit delay yang panjang. Perusahaan yang mengalami audit delay yang panjang tidak hanya merugikan berbagai pihak. Bagi perusahaan, audit delay yang melebihi waktu publikasi laporan keuangan akan mengakibatkan citra perusahaan menjadi kurang baik di mata investor. Sedangkan bagi investor, keadaan ini akan membuat mereka sulit untuk mengambil keputusan investasi pada perusahaan yang terlambat mempublikasikan laporan keuangannya. Dan bagi eksternal auditor, Ainur Rizky menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami audit delay yang panjang akan ada kemungkinan untuk mengganti auditor tersebut dengan auditor yang lain dengan harapan agar perusahaan mereka tidak mengalami hal serupa lagi. Nah, kemudian di sini ada matriks pemetaan gap research. Di sini saya mengambil 7 jurnal, dua diantaranya adalah jurnal internasional dan 5 jurnal lokal. Jurnal lokal yang pertama itu diteliti oleh Anak Agung Gede Wirya Kriyana dan Nilusari Widiani. Kemudian yang kedua ada I Gusti Agung Ayu Ratih Purbasari dan Niketut Leli Aryani Merkusiwati. Kemudian Madatika Widyastuti dan Ida Bagus Putra Astika. Kemudian Nimada Adika Ferawati dan Mada Gede Wirakusuma. Kemudian Nelly Yulinda, dan ini adalah jurnal internasionalnya dan diteliti oleh Burhanuddin Buian dan Mabel de Costa, dan juga Noha Coffee dan Walid Coffee. Kemudian di sini ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama, variabel dependent dalam penelitian ini adalah audit delay. Sebagaimana didefinisikan oleh Saputri tahun 2012, audit delay adalah sebagai lama waktu penyelesaian audit yang dilaksanakan oleh auditor dilihat dari perbedaan tanggal tutup tahun buku laporan keuangan biasanya atau pada tahun akhir pada tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan auditan. Kemudian
ada variabel independennya. Yang pertama ada ukuran perusahaan sebagai X1, di mana definisinya adalah ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Kemudian independennya yang kedua adalah auditor switching. Auditor switching adalah pergantian auditor atau kantor akuntan publik yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Kemudian definisi yang ketiga atau X3 adalah komite audit, yaitu keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Kemudian di sini ada rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay? Yang kedua, apakah auditor switching berpengaruh signifikan terhadap audit delay? Yang ketiga, apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap audit delay? Lalu untuk menjawab semua rumusan masalah ini dihubungkan dengan tujuannya, yaitu untuk mengetahui apakah dan bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Kemudian untuk mengetahui apakah auditor switching berpengaruh signifikan terhadap audit delay, dan yang terakhir untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Yang keenam ada manfaat penelitiannya, yaitu yang pertama bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta dapat mengaplikasikannya di dunia nyata khususnya di bidang auditing. Yang kedua, bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi materi pengajaran keuangan dan sebagai penyedia informasi untuk pihak-pihak yang membutuhkan. Kemudian yang bagi mahasiswa, memberikan pemahaman tentang audit delay dan faktor apa saja yang memicu terjadinya audit delay dalam perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.